Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai saudara-saudara dalam GKM Menyapa pada saat ini. Kebenaran firman Tuhan terambil di dalam kitab Mazmur 127 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mazmur 127 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu lagu sekolah minggu yang berbunyi demikian. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang. Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dari kalimat lagu ini kalau kita mau jujur, manusia hampir sebagian besar hidupnya mencari apa yang menurutnya dia inginkan. Khususnya dalam hal ini materi atau uang. Hal tersebut sangat wajar karena mana ada orang yang hidup tidak butuh kebahagiaan, kenyamanan, terlebih lagi materi atau kekayaan. Sehingga tidak heran saudara-saudara banyak orang yang sampai stres, sampai badannya kurus, hanya untuk mengejar apa yang dia inginkan. Sehingga membuat dia lupa makan, lupa waktu, lupa keluarga, lupa pelayanan, bahkan lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, sehingga secara umum saya bisa menyimpulkan bahwa ada 3 hal yang banyak dicari oleh semua orang di dunia ini, yaitu kebahagiaan, kenyamanan, dan kekayaan. Nah, saudara-saudara, sebagian besar orang berpikir kebahagiaan bisa didapat ketika punya uang, mobil, membangun rumah mewah, jabatan yang bagus, istri yang cantik, atau memiliki suami yang ganteng. Kenyataannya banyak orang kaya yang hidupnya tidak bahagia dan merana, selebritis kawin cerai karena perkawinannya tidak bahagia, padahal mereka serba berkelimpahan dan memiliki wajah yang cantik dan ganteng. Jadi kita dapat melihat bahwa mencari kebahagiaan dunia adalah sesuatu yang sia-sia karena semua hanyalah bersifat sementara. Selanjutnya orang juga mencari yang namanya kenyamanan. Saudara, kalau bicara namanya kenyamanan, dulu kota Manado terkenal sebagai kota yang selain aman juga nyaman. Aman dari perampokan dan nyaman karena tidak semacet atau tidak sepadat sekarang ini. Namun saudara-saudara, dimanapun tempat engkau mencari kenyamanan, kita tidak akan pernah dapat menemukannya. Bisa saja suatu waktu nyaman, tapi mungkin ada saatnya tidak lagi ada kenyamanan di tempat itu. Nah, selanjutnya orang juga mengejar yang namanya kekayaan. Kita mengenal Salomo adalah seorang raja yang sangat kaya raya. Bahkan kekayaannya dikatakan Alkitab dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23, ia melebihi semua raja di bumi. Tapi dalam kekayaan yang Salomo dapatkan, ia sadar bahwa kemampuan untuk menikmati kekayaan dan menikmati hidup itu semua cuman karunia dan pemberian dari Tuhan. Raja Salomo yang kaya raya itu pun mengatakan di dalam ayatnya yang kedua, dia ulangi lagi kata sia-sia di sana, dia bilang sia-sia bila kita memiliki kekayaan, kita punya rumah, kita membangun rumah, tapi kita tidak dapat menikmatinya. Saudara-saudara, harta kekayaan itu hanyalah titipan, hanyalah sementara. Yang kekal adalah harta yang Tuhan berikan, di mana kita harus menyadari bahwa ada rencana yang indah di dalam kehidupan kita yang Tuhan titipkan. Sebagai orang tua terhadap anak-anak atau sebagai anak, hiduplah sesuai dengan perintah Tuhan dan kehendak Tuhan. Inilah kesempatan untuk belajar dan diajar firman Tuhan. Untuk melakukan ibadah keluarga, untuk merasakan persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan,
Karena di dalam Tuhan dan firman-Nya, disitulah letak kebahagiaan, kenyamanan, dan kekayaan rohani yang sejati. Oleh karena itu, ketika kita akan memulai sesuatu dalam kehidupan kita, marilah libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Sehingga berkat-berkat baik jasmani maupun rohani akan terus menjadi bagian kita. Dan kita diberikan berkat sukacita dan damai sejahtera ilahi oleh Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan memampukan kita. Amin.